Selamat siang, Bu. Izin perkenalan, nama saya Charpin dari kelas HK 8. Izin memaparkan hasil analisis untuk ujian akhir semester ekonomi makro. eh, yang saya analisis adalah makroekonomi dari negara Argentina tahun 2023 sampai 2024, yang isinya kondisi atau outlook perekonomian, neraca pembayaran dan neraca perdagangan, dan yang terakhir kondisi ekspor dan impor. Jadi kondisi perekonomian di Argentina di dari inflasi, negara Argentina mencatat inflasi tahunan sebesar 211% pada Desember 2023, menjadikannya yang salah satu yang tertinggi di dunia. Inflasi terus meningkat hingga mencapai puncaknya di angka sekitar 289% pada Mei 2024. Namun, setelah penerapan kebijakan moneter ketat dan penghapusan subsidi oleh pemerintah, inflasi berhasil ditekan menjadi sekitar 43% pada pertengahan 2025. Penurunan drastis ini menunjukkan efektivitas kebijakan stabilitas jangka pendek. Kemudian nilai tukar, devaluasi besar dilakukan pada tahun 2023, yang tadinya eh, 1 US dollar itu 366 peso menjadi 800 peso untuk 1 US dollar. Diikuti dengan sistem crawling peg 2% per bulan. Nilai tukar realnya mengalami apresiasi 44% selama 2024. Kemudian produk domestik bruto Argentina mengalami kontraksi sebesar minus 1,6% pada tahun 2023 dan kembali menyusut antara minus 1,7 hingga minus 3,5 pada awal 2024. Penyebab utamanya adalah kekeringan yang berdampak pada sektor pertanian dan kebijakan fiskal yang ketat. Untuk neraca pembayaran dan neraca perdagangannya, untuk neraca perdagangan tahun 2023, Argentina mencatat ekspor barang sebesar 66,7 miliar US dollar dan impor sebesar 73,7 miliar, sehingga defisitnya sekitar 2,9 miliar US dollar. Tapi pada tahun 2024 terjadi perubahan drastis, ekspor naik 19,4% jadi sekitar 79,7 miliar US dollar, sedangkan impor turun jadi 17,5%, jadi sekitar 60,8 miliar US dollar. Akibatnya Argentina mencatat surplus perdagangan sebesar 18,9 miliar US dollar pada tahun 2024. Pada neraca pembayaran, surplus transaksi sebesar 240 juta pada kuartal pertama 2024 atau 0,2% dari PDB-nya. Neraca jasa, ekspor jasa pada tahun 2024 meningkat menjadi 17,1 miliar US dollar atau 6,3% year on year. Sedangkan impor jasa menjadi sebesar 22,6 miliar US dollar atau surplus 0,3% year on year, sehingga mencatat defisit jasa sebesar 5,5 miliar US dollar. Untuk kondisi ekspor dan impor, ini seperti yang tadi saya sebut, Bu, di tahun 2023 itu minus 2,9 miliar, di tahun 2024 itu surplus 18,9 miliar. Ekspor, ekspor Argentina itu didominasi oleh produk pertanian seperti kedelai, jagung, dan daging sapi. Energi itu di minyak dan gas, serta produk industri seperti kendaraan dan bahan kimia. Negara tujuan ekspor utamanya Brasil, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Chili dan India. Penurunan impor juga terjadi karena pelemahan ekonomi domestik dan kebijakan pembatasan impor. Barang impor utama meliputi mesin, kendaraan bermotor, bahan kimia, dan produk intermediat lainnya. Kesimpulannya, Argentina menghadapi tantangan besar dalam mengatasi hiperinflasi dan resesi yang melanda sejak 2023. Pemerintahan baru berhasil menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat, yang berhasil menurunkan inflasi dan mengurangi defisit fiskal. Nilai tukar stabil dan perdagangan luar negeri membaik secara signifikan, menghasilkan surplus perdagangan tinggi dalam dalam sejarah. Meskipun pemulihan ekonomi mulai tampak pada akhir 2024, tantangan tetap ada, termasuk
Pastian politik, tekanan sosial akibat pemotongan subsidi, serta risiko pelemahan ulang nilai tukar. Dengan proyeksi pertumbuhan pertumbuhan yang positif pada tahun 2024-25 dan dukungan dari IMF serta lembaga internasional lainnya, Argentina berada di jalur menuju stabilitas makroekonomi yang lebih berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu.